Hey Filmania, balik lagi bareng Kata Cerita di sini. Kali ini Mbah Legend bakal ngebawain alur cerita film The Last Witch Hunter tahun 2015. Sebuah film yang akan mengajak kita berpetualang menjelajahi dunia di mana sihir dan teknologi hidup berdampingan di bawah pemantauan sebuah ordo bayangan bernama X and Cross melalui tangan dingin seorang pejuang abadi bernama Calder. Sementara di tengah kondisi itu, sebuah kekuatan gelap misterius mulai mengancam eksistensi umat manusia. Dan sebagai pemburu penyihir terakhir, Calder harus menguak dan menghentikan ancaman tersebut. Film ini disutradarai oleh Brad Eisner, dibintangi oleh Vin Diesel, Bruce Leslie, Michael Caine, Elijah Wood, dan masih banyak lagi. Oke, tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan like-nya karena itu sangat berarti bagi Mimin serta gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Pada abad ke-13, dunia pernah dilanda oleh wabah yang dikenal sebagai Black Death. Sejarah mencatat bahwa peristiwa kelam itu berlangsung selama 7 tahun dan menewaskan sekitar 200 juta jiwa. Black Death disebut-sebut sebagai pandemi paling mematikan dalam sejarah umat manusia, bahkan nyaris memusnahkan populasi benua Eropa. Pada masa kelam itu, sebagian orang meyakini bahwa awalnya wabah itu merupakan kutukan yang sengaja disebarkan oleh seorang ratu penyihir untuk memerangi umat manusia. Sebuah sekte bayangan bernama X and Cross kemudian mengutus sekelompok kesatria untuk mencari tempat tinggal sang ratu penyihir dan membunuhnya demi menghentikan wabah yang ia ciptakan. Setelah beberapa tahun mencari, akhirnya para kesatria itu menemukan sebuah pohon raksasa yang disinyalir sebagai tempat persembunyian sang ratu. Every single mother, a daughter, father and son taken from us by the Black Plague will be avenged. It is their witch queen who brought this curse upon our lands. And in her death lies our salvation. Our vengeance. Dan benar saja, mereka pun memasuki pohon anomali itu dan berhasil berhadapan dengan sang ratu penyihir. Akan tetapi satu persatu dari para kesatria itu tumbang di bawah kekuatan dahsyat sang ratu bersama bala tentaranya. Salah satu kesatria bernama Calder kemudian menyalakan pedangnya dan menyusuri lorong untuk kembali menemukan sang ratu. Di sana Calder melihat sebuah mainan yang mengingatkannya pada keluarganya yang telah tewas. Calder kemudian menyadari bahwa apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Dan saat Calder tersadar, sang ratu mendorongnya hingga ia terjatuh ke sebuah lubang. Di sana sang ratu menahan Calder dengan akar dari pohon raksasa itu. Namun Calder memanfaatkan tumpahan ramuan dari tasnya untuk menimbulkan ledakan, sehingga ia kemudian berhasil menikam ratu penyihir itu dengan kapaknya. Akan tetapi sang ratu tiba-tiba saja menghujam jantung Calder lalu mengutuknya dengan keabadian, sehingga Calder selamanya akan hidup menderita dalam kesepian. "800 tahun kemudian, di dalam sebuah pesawat yang terbang di tengah badai itu, Calder masih hidup melintasi berbagai generasi hingga ke era modern dan tetap bekerja untuk Ordo X and Cross. Calder bisa menyadari bahwa fenomena alam tersebut diakibatkan oleh adanya kekuatan sihir dari dalam pesawat. Dengan menggunakan besi kecil serta segelas air, Calder mencari sumber kekuatan sihir yang mengarahkannya kepada seorang gadis remaja. Gadis itu dengan cepat bisa mengenalinya karena Calder adalah seorang pemburu penyihir yang sangat ditakuti oleh kaumnya. Tanpa basa-basi, ia kemudian menyerahkan bungkusan 3 batu sihir miliknya kepada Calder. Calder pun menjelaskan bahwa batu-batu sihir itu merupakan batuan kuno yang saat disatukan dalam bungkusan lembab bisa mendatangkan badai yang akan membuat pesawat mereka segera terjatuh. Dan benar saja, tak lama kemudian pesawat pun mulai berguncang. Namun Calder segera memisahkan batu-batu tersebut mengakibatkan badai di luar pesawat tiba-tiba saja menghilang dan pesawat kembali terbang dengan aman. Sesampainya di New York, Calder didatangi oleh Dolan ke-36, seorang pastor yang juga mengabdi pada Ordo X and Cross yang selama ini bertugas untuk membantu Calder menangkap penyihir yang menggunakan kekuatannya untuk berbuat kejahatan. Di sini, Dolan ke-36 bermaksud untuk pensiun setelah 50 tahun masa pengabdiannya sekaligus mengucapkan perpisahan pada Calder.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah menunjuk seseorang sebagai Dolan ke-37 yang akan melanjutkan pekerjaannya. Meskipun berat untuk berpisah, namun Calder kemudian menghadiahkan sebuah pena Waterman yang sangat langka sebagai rasa terima kasih untuk 50 tahun kebersamaan mereka. Di malam harinya, terlihat Dolan ke-36 sedang berada di ruangannya untuk menyerahkan daftar tugasnya pada calon Dolan ke-37 yang esok akan mulai bertugas. Di sana Dolan ke-36 juga sempat memberi pesan agar Dolan ke-37 berjanji untuk selalu menjaga Calder baginya. Setelah percakapan tersebut, Dolan ke-37 pun meninggalkan tempat itu. Namun di seberang jalan terlihat seorang pria misterius yang sedang berdiri sambil memandangi kediaman Dolan ke-36. Esokan harinya, ketika Calder sedang memperbaiki beberapa barang antik, ia tiba-tiba mendapatkan telepon yang memberitahukan bahwa Dolan ke-36 ditemukan telah meninggal dalam tidurnya tadi malam. Terpukul oleh berita tersebut, Calder pun bergegas menuju ke tempat di mana Dolan ke-36 akan dimakamkan, bersamaan dengan dilantiknya Dolan ke-37 yang disumpah setia untuk melayani Ordo X and Cross serta membantu Calder melakukan tugasnya. Setelah pelantikan itu, Calder lantas membawa Dolan ke ruangan di mana Dolan ke-36 sebelumnya ditemukan tewas untuk menyelidiki kematiannya. Calder menggunakan trik biasa untuk memeriksa unsur sihir di ruangan itu. Sayangnya, ia tak menemukan adanya petunjuk apapun. Namun ketika Calder hendak meninggalkan ruangan, ia mulai menemukan kejanggalan. The window hasn't been open. How did that get in here? Two, a coincidence. Di sana mereka menemukan bahwa ruangan itu dipenuhi jejak sihir yang teramat sangat jahat yang disamarkan menggunakan tanaman langka yang terlarang. Calder juga menemukan tanda bahwa Dolan ke-36 sebelumnya disiksa dan diikat pada sebuah kursi. Awalnya Calder mencurigai Dolan ke-37 karena pada malam sebelumnya ia merupakan orang terakhir yang melihat Dolan ke-36. Namun ketika Calder memegang tangan pemuda itu, ia melihat adanya luka bakar. Yang menurut pengakuan dari Dolan ke-37, luka itu ia dapatkan ketika dirinya berusia 5 tahun. Yang mana dalam kejadian itu, Dolan kehilangan kedua orang tuanya karena seorang penyihir membakar rumah mereka. Dolan sendiri pada saat itu diselamatkan oleh Calder, dan sejak saat itu, Dolan bercita-cita untuk bekerja bersama Calder untuk memburu penyihir-penyihir jahat. Di waktu yang sama, Calder juga mendapati sebuah buku dengan bercak darah dan pena yang ia berikan kepada Dolan ke-36 telah menghilang. Calder kemudian membawa Dolan ke-37 pergi ke sebuah toko kue yang terlihat sangat ramai pengunjung, di mana faktanya pemilik toko tersebut menggunakan penglaris agar roti yang mereka buat dengan bahan-bahan mengerikan terasa begitu lezat bagi semua orang. Toko ini dikelola oleh seorang penyihir buta level mitik bernama Udin yang langsung melarikan diri saat mengetahui kedatangan Calder. Namun Calder segera mencegat Udin dan memaksanya mengatakan siapa yang membeli tanaman terlarang itu darinya. Tak punya pilihan, Udin menjelaskan bahwa ia menjual tanaman terlarang itu pada orang asing. Karena Udin tidak bisa melihat, ia tidak bisa mendeskripsikan orang itu. Tapi Udin mencium aroma arsenik bercampur aroma apel busuk pada tubuhnya. Hal itu sudah cukup memberi gambaran bagi Calder bahwa si pembunuh berada di rumah duka karena arsenik digunakan sebagai alat pembalseman mayat. Dan mereka hanya perlu mencari rumah duka yang ditumbuhi pohon apel di halamannya. Namun karena tempat itu bisa jadi sangat berbahaya, Calder lantas menyuruh Dolan untuk pulang menggunakan taksi. Dan Calder pun pergi mencari tempat itu sendirian. Di sisi lain, seorang anak yang sedang berjalan sendirian menemukan eceran permen Yupi yang mengarahkannya ke belakang sebuah bangunan. Di sana anak itu pun menemukan sebuah kebun permen yang sangat indah. Tanpa ragu, anak itu pun memunguti permen sebanyak yang ia bisa. Di saat itulah Calder muncul dan mengagetkannya bersamaan dengan berubahnya tempat itu menjadi sebuah kebun mati. Didn't your mother teach you not to eat candy from trees? Go home, kid. Calder kemudian memasuki bangunan. Di sana ia menemukan seorang gadis kecil yang terlihat ketakutan. Namun tiba-tiba saja gadis kecil itu berubah menjadi seorang pria dewasa yang langsung menikam Calder dan melarikan diri. Luka Calder segera menutup. Dengan brutal ia melemparkan keris sebelum kemudian menancapkan pria itu ke dinding. Calder kemudian menginterogasi pria itu mengenai pembunuhan yang dilakukan terhadap Dolan ke-36.
Awalnya penyihir gila itu tidak mengakui perbuatannya. Namun ia tertangkap basah menyembunyikan pena Waterman yang dihadiahkan Calder pada dolan ke-36 di tempat itu. Tanpa basa-basi, Calder pun segera menyerahkan pria itu yang kemudian diketahui bernama Elik kepada para dewan penyihir. Berdasarkan barang bukti dan pengakuan Elik, pimpinan dewan penyihir yang bernama Glacier segera menjatuhkan hukuman berdasarkan penuturan kartu tarot yang ia baca. Dewan penyihir mengabaikan Calder saat ia mengatakan bahwa Elik tak mungkin bekerja sendirian, mengingat betapa kuat sihir yang ia gunakan di ruangan dolan ke-36 sebelumnya. Namun para dewan penyihir kemudian malah memanggil makhluk bernama Sentinel untuk membawa Elik ke tempat penahanannya. Setelah itu Calder mendapati sebuah serangga di pakaian Glacier, di mana faktanya itu adalah serangga yang sama dengan serangga yang sebelumnya ia temukan di ruangan dolan ke-36. Hal itu membuat Calder menyadari sesuatu. Ia pun bergegas membuka peti mati dolan ke-36 dan melakukan beberapa tes. Melalui tes itu, Calder berhasil menemukan serangga lainnya yang membuktikan bahwa dolan ke-36 belum meninggal. Kemudian barulah terungkap bahwa dolan ke-36 sebenarnya terkena sebuah kutukan ilmu hitam yang sangat kuno. Dan satu-satunya cara untuk melepas kutukan itu adalah dengan membunuh orang yang memberi kutukan. Di sana Calder juga menemukan luka pada jari dolan ke-36. Ia pun segera menyadari bahwa dolan meninggalkan pesan menggunakan darah pada buku catatannya. Di dalam buku itu mereka menemukan bercak darah yang membentuk sebuah pesan agar Calder mengingat kematiannya. Calder kemudian pergi ke sebuah tempat yang mengkhususkan penggunaan ramuan sihir yang tentu saja hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang memiliki darah penyihir. Otomatis kehadiran Calder membuat semua pengunjung ketakutan dan meninggalkan tempat itu. Calder kemudian menemui si pemilik tempat yang bernama Chloe, yang sempat menolak kehadiran Calder karena merasa dirinya tidak melanggar aturan apapun. Namun ternyata Calder ke sana untuk meminta Chloe membuatkannya ramuan untuk memulihkan ingatannya. Chloe awalnya terlihat ragu karena Calder adalah orang yang selama ini memburu kaumnya. Namun ketika Calder berkata bahwa ia akan membayar $50.000 hanya untuk secuil ramuan itu, Chloe pun tak bisa menolak permintaannya dan memasukkan ramuan itu pada sebuah ceri yang kemudian segera ditelan oleh Calder. Tiba-tiba saja dalam ingatannya Calder kembali ke tempat di mana dulu ia pernah membunuh ratu penyihir. Di sana Calder melihat dirinya sendiri yang hangus berlutut di hadapan sang ratu. Akan tetapi belum sempat menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba saja seorang bernama Belial muncul dan menariknya keluar dari ingatan itu menggunakan sebuah cairan yang disuntikkan ke leher Calder. Calder juga mendapati bahwa tangannya telah dirantai. Di saat Calder berusaha melepaskan diri, Belial justru menghancurkan semua ramuan yang ada di tempat itu. Calder kemudian mematahkan jarinya secara paksa untuk terlepas dari rantai. Setelah itu Calder pun segera melawan Belial. Your friend, he lasted about 5 minutes longer than most. Sayangnya ia masih di bawah pengaruh ramuan Belial sehingga ia terus mengalami halusinasi. Belial pun memanfaatkan keadaan untuk membakar seluruh tempat itu. Chloe yang sedang bersembunyi kemudian berusaha untuk menyadarkan Calder menggunakan ramuan khusus. Namun saat Calder tersadar, sayangnya ia terlambat. Belial telah berhasil melarikan diri. Di sana, sebelum dirinya pergi, Chloe lantas menyalahkan Calder atas kejadian yang menghancurkan tempat usahanya itu. Beberapa saat kemudian, sesampainya di apartemen, Chloe mendengar suara aneh dan semua lampu di ruangan itu meledak. Tiba-tiba saja akar-akar sihir menjerat kakinya, menarik Chloe menuju dimensi yang berbeda. Chloe meronta mencoba melepaskan diri sebelum akhirnya sebuah tangan menariknya keluar. Saat ia siuman, Chloe berada di sebuah kamar mewah dengan pemandangan perkotaan. Ternyata ia sedang berada di kediaman Calder yang terlihat sedang mencari informasi mengenai Belial bersama dolan ke-37. Segera Chloe pun berniat untuk meninggalkan tempat itu karena ia masih merasa marah pada Calder. Namun Calder segera mencegah Chloe dan menawarkan perlindungan padanya. Karena di luar sana Belial masih berkeliaran dan kini pria itu juga berniat untuk membunuh Chloe. Di samping itu Calder juga masih membutuhkan ramuan ingatan darinya. Setelah mempertimbangkan situasi itu, Chloe pun akhirnya menerima tawaran Calder. Dan karena kafenya sudah hancur,
Chloe lantas membawa Calder ke rumah saudaranya yang bernama Miranda untuk mendapatkan bahan pembuat ramuan yang mereka butuhkan. Namun ketika mereka sampai di sana, Chloe sangat terpukul saat mengetahui bahwa Miranda telah dibunuh dan semua tanaman yang mereka butuhkan telah dicuri. Di waktu yang sama, mereka mendapatkan telepon dari Belial yang mengancam jika ia terus membantu Calder, maka Chloe akan bernasib sama seperti Miranda. Mereka pun tak punya pilihan. Calder kemudian membawa Chloe menemui Danik, penyihir berbahaya yang mungkin bersedia memberikan tanaman itu kepada mereka. Danik pun menyerahkan tanaman khusus yang diperlukan oleh Chloe. Semua berjalan sesuai rencana. Namun saat Chloe memeriksa tanaman itu, Danik segera menjebak Calder dengan sihirnya yang membawanya kembali ke 800 tahun yang lalu ketika anak dan istrinya masih hidup. Calder, listen to me. You are in a trap, and I need you to wake up. Calder, none of this is real. Calder, you are in a trap. Beruntung berkat bantuan dari Chloe yang ternyata mampu memasuki pikirannya, Calder pun berhasil tersadar tepat ketika dirinya sedang diseret oleh pengawal Danik. Di sini Calder juga mendapati tanah kuburan yang sama dengan milik Belial yang menandakan Danik telah bekerja sama dengannya. Di sana Danik bersumpah bahwa ia tidak mengetahui tujuan Belial selama ini. Merasa muak, Calder pun memutuskan pergi tanpa memberi hukuman. Namun, ia membiarkan Chloe untuk menghancurkan permata sihir Danik yang lantas menyingkap wujud asli wanita tua itu. Melalui kejadian barusan, Calder pun kini tahu bahwa Chloe merupakan seorang Dreamwalker, sebuah sebutan untuk para penyihir yang mampu memasuki pikiran maupun mimpi orang lain. Walaupun sihir tersebut termasuk dalam daftar sihir yang dilarang, namun Calder tidak berniat untuk menghakimi Chloe atas penggunaan sihir itu. Calder kemudian justru membawa Chloe ke tempat di mana sejarah para penyihir dituliskan, termasuk sejarah dari keluarga Chloe sendiri, yaitu para Dreamwalker. Di sana Calder bermaksud untuk menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dari para Dreamwalker, di mana untuk melihat masa lalu, Chloe bisa melakukannya secara langsung tanpa harus menggunakan ramuan ingatan. Akan tetapi Chloe menolak untuk menggunakan kekuatan itu kembali lantaran trauma dari masa lalunya, di mana dulunya Chloe memiliki seorang adik yang sering membuatnya marah dan tanpa sengaja Chloe memasuki pikirannya dan melukainya terlalu parah. Sejak saat itu Chloe melarikan diri dan berusaha untuk terus menyembunyikan kekuatannya. Akan tetapi setelah pendekatan serta panduan dari Calder agar Chloe bisa mengontrol kekuatannya, Chloe pun bersedia untuk membantu. Mereka lantas kembali ke masa lalu Calder saat peristiwa kematian sang ratu penyihir terjadi. Ternyata pada waktu itu, beberapa ksatria terlihat masih selamat, termasuk juga Dolan pertama. Terlihat Calder yang walaupun tubuhnya telah terbakar, namun tetap bisa bertahan akibat kutukan dari sang ratu penyihir. Di sini Dolan pertama yang mendapati jantung sang ratu, kemudian mencoba menusuk serta membakar jantung tersebut. Akan tetapi itu justru malah membuat Calder meronta kesakitan. Pada akhirnya Dolan pertama memilih untuk menyembunyikan jantung tersebut, yang mana artinya mereka tak bisa membunuh sang ratu tanpa membunuh Calder. Chloe mulai menyadari bahwa ternyata Belial menyiksa Dolan ke-36 untuk mendapatkan jantung itu. Itulah mengapa selama ini Belial menghalangi mereka untuk melihat ke masa lalu. Sedangkan di waktu yang sama, Belial terlihat menculik Udin dan mengikatnya di sebuah pohon tua. Di sana Belial telah menyiapkan semua sesajen beserta jantung sang ratu untuk membangkitkannya kembali. Di sisi lain, Calder terlihat marah besar akibat Ordo X and Cross menutupi semua rahasia itu darinya. Namun Dolan menjawab bahwa itu ia lakukan akibat sumpah yang telah ia ikrarkan sejak ia mulai bertugas. Di sini ia juga berkata bahwa Dolan ke-36 berusaha menghancurkan jantung tersebut di malam kematiannya, yang mana itu ia lakukan agar Calder bisa terbebas dari kutukan. Calder kemudian mengambil sebuah peta di meja yang menunjukkan lokasi kematian Ratu Penyihir. Ia meminta Chloe agar tidak mengikutinya karena Calder tidak percaya kepada siapapun saat ini, bahkan Ordo X and Cross itu sendiri. Sesampainya di lokasi yang ada di peta, Calder menemukan bahwa Udin telah tewas dan mulai bertransformasi ke wujud sang ratu. Saat itulah Chloe tiba-tiba datang mengejutkannya. Namun ternyata sosok tersebut hanyalah tipu muslihat Belial yang langsung menyerang Calder. Beruntung dengan cepat Calder bisa membunuh Belial.
Sang ratu memanfaatkan kelengahan Calder dengan menikam jantungnya untuk mengambil kembali keabadian itu. Immortality was never yours. It was mine. You just carried it for me until now. Di sana sang ratu berkata bahwa ia tak memberikan keabadian itu pada Calder, melainkan selama ini Calder hanya membawakan keabadian itu baginya. Sampai sang ratu akhirnya berhasil mendapatkan kembali tubuhnya. Ratu penyihir itu pun keluar dari pohon yang mengekangnya dan kembali menyerang Calder sebelum akhirnya menghilang dari sana. Calder yang kini sudah tidak lagi abadi kembali ke kediamannya dan menemukan Dolan ke-36 kembali siuman. Di sana Calder menceritakan semua yang terjadi terkait kembalinya sang ratu penyihir. Calder mengilhami bahwa selama ini mereka tidak lagi membunuh para penyihir, melainkan memenjarakan mereka pada satu tempat. Dan tentunya hal itu akan menjadi keuntungan bagi sang ratu, karena bisa dipastikan ia akan menyatukan kekuatan para tahanan itu untuk kembali menyebarkan wabah demi menghapus umat manusia. Mendengar semua kebobrokan itu, Dolan ke-36 pun meyakinkan Calder untuk sekali lagi membunuh sang ratu penyihir. Calder kemudian mengambil beberapa persenjataan termasuk pedang legendaris yang pernah ia pakai untuk menikam sang ratu. Di sana Chloe bersikeras untuk ikut membantu, dan dengan kondisi ini Calder pun tak bisa menyia-nyiakan setiap bantuan yang bisa ia dapatkan. Mereka pun bergegas bersama Dolan ke-37 menuju markas Dewan Penyihir. Ternyata di sana sang ratu sudah mulai menumbuhkan pohon wabahnya. Sementara para dewan penyihir terlihat sudah tewas secara mengenaskan. Mereka kemudian menelusuri lorong gua di mana para dewan mengurung penyihir yang telah ditangkap. Calder kemudian mengungkapkan untuk mencegah penyebaran wabah itu, mereka harus memutus rantai mantra dari para penyihir yang telah ditahan. Untuk itu Calder lantas mengeluarkan Elik dan meminta Chloe untuk menghentikan penyihir gila itu melalui pikirannya. Calder kemudian meminta Dolan untuk menjaga Chloe sementara ia akan menghadapi sentinel yang mulai muncul karena mereka telah melepaskan tahanan. Walaupun tidak mudah, namun pada akhirnya Calder berhasil mengalahkan sentinel. Sementara Chloe sendiri juga berhasil menghabisi Elik, meskipun ia juga sempat terluka. Dan benar saja, setelah kematian Elik, lantunan mantra itu pun segera terhenti. Saat Chloe tersadar, Calder sudah pergi mengejar sang ratu yang kemudian menciptakan ilusi masa depan, di mana ia sudah berhasil memusnahkan umat manusia. Karena Calder sudah menjadi fana, maka setiap pukulan yang ia terima meninggalkan bekas luka pada tubuhnya. Di sana Calder berhasil menikam sang ratu penyihir. Namun itu hanya menghilangkan ilusi ciptaannya dan mereka pun bertarung dalam dunia nyata. Seperti peristiwa 800 tahun yang lalu, Calder berhasil membuat ratu penyihir itu tak berdaya menghadapinya. Namun di saat Calder hendak mengeksekusinya, Dolan ke-37 datang sambil menodongkan senjatanya ke arah Chloe. Ternyata selama ini Dolan ke-37 adalah Antek Belial, yang mana sebenarnya penyihir yang dibunuh Calder saat ia masih kecil adalah orang tua Dolan itu sendiri. Tanpa ragu, Dolan ke-37 kemudian membalaskan dendam orang tuanya dengan memberedel Calder dengan brutal hingga pria botak itu terkapar tak berdaya. Dalam kesempatan ini, sang ratu kemudian menggunakan Chloe sebagai penyambung dari rantai mantra yang telah terputus. Dan akhirnya serangan serangga wabah pun mulai menyebar ke setiap penjuru dunia. Sedangkan Dolan ke-37 berharap ratu penyihir akan memberinya sedikit kekuatan sebagai hadiah. Namun jauh dari yang diharapkan, sang ratu malah mengerahkan wabahnya untuk membunuh Dolan. Sementara itu, di dalam keadaan kritisnya, Calder mulai melihat istri dan anaknya. Namun di sana mereka meminta Calder untuk bangkit dan melanjutkan perjuangannya.
Akhirnya, dengan menggunakan batuan cuaca yang ia jatuhkan ke dalam air, Calder bangkit bersamaan dengan datangnya amukan badai sihir di tempat itu. Calder kemudian menghujamkan pedangnya ke arah sang ratu, yang kemudian mengakibatkan ledakan energi, di mana kutukan keabadian itu kembali memepari tubuhnya. Saat Chloe tersadar, ia segera menghampiri Calder dan mendapati bahwa luka di tubuh Calder dengan cepat menutup dengan sendirinya. Bersamaan dengan tewasnya sang ratu, wabah yang ia sebarkan pun ikut mati bersamanya. Dan karena Calder tidak ingin ratu penyihir itu bangkit kembali, ia pun berniat menghancurkan jantung sang ratu yang tentunya juga akan menewaskan dirinya sendiri. Namun Chloe segera mencegah niatan Calder dan berkata dunia masih membutuhkan sosok Calder. Chloe menjelaskan saat dirinya sedang berada di bawah pengaruh ratu penyihir, ia melihat sesuatu yang jauh lebih kuat dan jahat yang sedang bersiap untuk masuk ke dunia mereka. Kali ini, Chloe berjanji akan bekerja untuk Calder serta ikut menjaga keberadaan jantung itu dan tidak akan membiarkan Calder merasa kesepian lagi. Beberapa waktu kemudian, Calder mengutarakan maksudnya pada Dolan ke-36, di mana ia tidak akan lagi bekerja di bawah Ordo X and Cross. Kali ini Calder meminta Dolan ke-36 untuk ikut melaksanakan misi bersamanya. Karena dari seluruh Dolan yang telah melayaninya, hanya Dolan ke-36 lah yang bisa ia percaya. Film pun tamat. Melalui tokoh utama di film ini, kita diajak untuk belajar menerima takdir tanpa perlu mencari pihak eksternal untuk disalahkan. Dan sepanjang kesendiriannya, Calder mencoba untuk menjalani hidup dengan cara yang positif dan berbuat yang terbaik dari situasi yang tersulit.